Tapi Pak Halim satu hari panggil aku. Dia panggil aku Dar. Dar, Hmm. ini yang bawa aku kerja di BUDP nih, Pak Halim ini. Oh, ya. Dar, kamu tahu kan, Pak Sidabutar itu kan sahabat saya. Saya ini diminta untuk jangan bawa kamu ke ITB. Bantu dia ke Jakarta. Oh. Wah, kaget. Ya. Ya reaksi anak muda kan. Ya. Ya berontak kita kan. Maklum juga. Mungkin agak kasar juga aku kan. Tapi ya saya terima, Pak. Pak, saya bantu Bapak. Tapi tolong carikan saya peluang. Untuk sekolah. Gitu kan. Untuk lanjut. Ya entah S2, entah S3 kita lihat. Oh, mau S3 pun asal you mampu. Iya. Saya dorong. Oh. Tapi beliau penuhi janjinya. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang tamu istimewa. Mengapa saya sebut istimewa? Karena beliau ini sudah ketemu sama saya sekitar bahkan 25 tahun lalu ya. Sejak beliau ini pulang dari Amerika mengambil spesialisasi di bidang housing finance. Di mana ahli di bidang, jangankan di bidang finance, di bidang housing aja itu sangat langka. Apalagi di bidang housing finance sangat spesialis. Beliau ini sebenarnya lulus dari tanah air ya, dari Bandung, tepatnya dari ITB pada tahun 83. Namun setelah beberapa kali mungkin pindah tugas, nanti kita tanya di mana tugasnya. Tahun 90 dia pergi ke Amerika. Ya. Betul ya? Ya. Nah, bayangkan di Amerika dia 9 tahun sampai PhD, ya kan? Ngambil dulu master sampai PhD itu 9 tahun. Berarti memang apa ya, seorang pembelajar yang luar biasa ya, sampai 9 tahun sekolah di satu lokasi ya. Nah, jadi siapa lagi? Saya sapa dulu sobat saya yang sudah lama tidak jumpa, tidak bersuah ini ya. Namanya Iskandar Saleh. Iskandar Saleh, MCP, MA, dan PhD. Ya, nanti kita jelaskan. Saya sapa dulu sobat saya. Terima kasih Bung datang ya. Aduh, luar biasa nih, luar biasa. Lamoy ndak masuk. Aduh, luar biasa nih. Jadi kalau saya lihat karier dari Bung Iskandar ini ya, dari mulai tahun 90-an berkarir di pemerintah. Benar? Persisnya. Tepatnya 80-an. 80-an? Loh, 80. oh, jadi sebelumnya saya di Bandung Urban Development Project. Oh, atas tugas dari mana nih? Itu pemerintah daerah atau pusat? Jadi ceritanya begini. Baik. Pada waktu itu saya mengambil tugas minor di BUDP. Pembimbing saya mahasiswa jurusan teknik industri. Pembimbing saya itu advisor Pimpro BUDP, Pak Parulian Sidabutar. Terakhir Sesmenko. Pernah sekjen PU. Oh, iya. Ya. Nah, saya setelah selesai tugas minor, saya diajak. Iskandar, kamu kan main aja kerjanya kan. Iya. Jadi rupanya dia tahu, aku dulu tuh di 8EH Radio ITB. Kalau siaran sampai malam-malam kan. Udah berhenti main. Ini serius, hidup. Iya. Dikasih job. Kasih kerjaan. Nah, di BUDP itu saya pegang project control room. Jadi ada master network, saya pantau itu. Setiap minggu, setiap bulan. 3 bulan lapor. Ya. Itu tepatnya 79, 80. Lalu sampai 84. Tamat. 83 saya selesai, ya kan? Diteruskan sampai 84. 84 saya diajak ke Jakarta. Sama Pak Parulian. Beliau waktu itu dipromosi jadi Kasubdit. Di PU. Almarhum ini di PU. Iya. Almarhum ini memang selalu
punya kader yang hebat-hebat. Ya kan? Mungkin saya termasuk yang dipandang hebat mau dibawa. Cuma waktu itu terserah aku mikir kan, wah awak sudah insinyur nih. Ke Jakarta mau tinggal di mana pula kan? Iya, iya, iya. Masa tinggal di rumah bude lagi Iya, kan? iya, iya. Nah, akhirnya aku cari jalan dulu lah. Hmm. Pas ada penerimaan di Total Indonesia. Minyak. Kontraktor. Oh, minyak. Minyak. Ya, ya, perminyakan total. Itu perusahaan Prancis ya. Terus? Perusahaan Prancis. Masuk pula aku ke sana. Karena itu industri ya. Karena itu industri dan yang dicari itu adalah ya, ya. HRD officer. Oh. Jadi kalau TI kan ilmunya ngambang kan. Ya. Setengah teknik, Ya. setengah non teknik kan. Ekonomi juga belajar. Human resource management juga belajar. Masuk aku. Jadi HRD officer di sana. Ya. Pekerjaan 6/1. Jadi 6 minggu kerja, seminggu off, pulang ke Jakarta. Ya. Base-nya Balikpapan. Tapi terus terang, waktu aku lari ke Balikpapan itu dan dibawa ke Jakarta, sebetulnya aku tuh sudah diterima jadi dosen ITB. Dosen bidang? Jurusan TI. Sama ya, teknik TI ya. Promotornya Pak Muhammad Halim. Ya. Beliau ketua jurusan. Itu. Tapi Pak Halim satu hari panggil aku. Dia panggil aku Dar. Ini yang bawa aku kerja di BUDP nih, Pak Halim ini. Oh, ya. Dar, kamu tahu kan, Pak Sidabutar itu kan sahabat saya. Saya ini diminta untuk jangan bawa kamu ke ITB. Bantu dia ke Jakarta. Wah, kaget. Ya reaksi anak muda kan. Ya berontak kita kan. Maklum juga. Mungkin agak kasar juga aku kan. Tapi ya saya terima Pak. Cuma cari jalan, dapat. Karena memang kalau ke Jakarta itu juga satu. Oke ke Jakarta, nanti kan bisa sekolah juga kan. Oh di Jakarta. Jakarta cari jalan beasiswa kan. Ya, Karena aku pengen banget sekolah terus tuh. Ya. Itu juga yang kemudian membuat aku keluar dari Total. Oh, karena balik karena sekolah itu ya. Karena sekolah. Karena ada peluang untuk sekolah. Aku bikin deal sama Pak Sidabutar. Pak, saya bantu Bapak. Tapi tolong carikan saya peluang untuk sekolah. Gitu kan. Tuh lanjut. Ya, entah S2, entah S3 kita lihat. Oh, mau S3 pun asal you mampu. Iya. Saya dorong. Oh. Tapi beliau penuhi janjinya. Oh. Nah, beliau penuhi janjinya. Jadi, tahun berapa masuk waktu di endorse sekolah itu sama beliau itu? Endorse di sekolah itu tahun 89. Oh, langsung. Jadi 84, ya kan? 85, 86 itu aku udah balik ke Jakarta. Iya. Balik ke Jakarta, langsung ditugaskan menjadi Kepala Central Project Management Office. Yang memantau semua proyek BLN di Dijen Cipta Karya. Iya. Itu organisasi non struktural. Iya. Cuma itu di situ pun ada kisah itu. Jadi waktu di BUDP, ya kan, semua itu ikut ujian PNS. Oh. Lulus lah aku kan. Iya. Waktu itu masih sarmut tuh, sarjana muda. Iya. Sampai Jakarta, ya kan. Mau diangkat kan? Dilihat sertifikat penerimaan. Loh, Iskandar, ini sertifikatnya sarmut ini. Iya. Anda cuma bisa diangkat 2B. Oh iya. Nggak bisa 3A gitu kan. Iya. Wah, ini kan bergejolak kan. Iya. Sampai akhirnya ke Pak Sidabutar bilang, Pak, saya diangkat 2B, Pak. Iya. Karena itu organisasi non struktural itu. Anak buah aku aja ada yang pangkatnya 3B. Oh. Bayangkan kan. Iya. Awak 2B kan. Iya. Yang lain tuh sarjana tuh calon 3A semua. Iya. Pak Sidabutar berusaha, ada direktur kami itu Pak Hendro Pranoto, orang hebat. Beliau juga berusaha. Ya akhirnya berhasil. Ya kan. Walaupun sempat harus 2B dulu, tapi emang SK aku 2B dulu. Iya. Jadi kalau lihat riwayat kepangkatan, Iskandar Saleh itu mulai dengan 2B. Iya.
padahal sudah sarjana. Iya, iya, iya. Kan? Sarjana 83, 87 diangkat Iya. 2B. Jadi langsung ke master itu tahun berapa? 90. Oh, 90 ya. Nah, 90. Sampai? 90, 92. Oh, selesai. Itu master. Nah, beasiswa itu? Beasiswa. Oh, berarti emang Itu juga atas rekomendasi. rekomendasi Pak Sidaputra. Hmm. Itu lewat, dulu tuh di Bappenas itu ada OTO. Apa itu? Overseas Training Office. Iya, OTO, OTO ya. Bappenas. Tes, lulus, Ya, 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 di ya. training. Ya, ya. Hebat tuh. Dilihat kan Skoltover kita. Ya, ya, ya. Wah, ini kalau di bawah 500, Ya, training centernya luar Jawa. ya, ya. Kebetulan kita di atas 500, Ya. 525 nggak salah. Ya, ya, ya. Jadi trainingnya di Menteng situ, di LPPM Menteng. Ya, LPPM. Oh. Terus Sampai 2 tahun di situ sampai 92 ya? 92, Nah, 92 sambung lagi. apply kan, Nah, keterima nah. S3. Oh, Aku tagih Pak Sidaputra. Pak. Pak, Ah. saya sudah dapat acceptance letter. Wah, diperjuangkan aku. Nyambung lagi. Nyambung. Jadi sebetulnya Aha. penerima beasiswa Mhm. itu setelah 2 tahun selesai Ya udah. harus pulang dulu. Iya dong. Ya. Kerja setahun, Ya baru. Iya. baru berangkat lagi. Iya betul betul. Ya kan? Itu aturannya begitu memang. Nah ini, tapi aku belajar, ini ada kawan kita, itu Safruddin Temenggung itu sama-sama aku itu. Oh, Sabrudin Temenggung ya. Iya. Ketua BPPN dulu. Ya. Iya, iya. Dia berangkat ke Cornell duluan kan, Iya, 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 iya. dan dia itu dapat waiver. Dia dapat 2 tahun, lulus master, ya kan, regional science di Cornell, lalu dapat izin, lanjut tanpa pulang. Oh. Aku pun berusaha lah, Kayak gitu ya. kayak gitu. Sudah ada precedence kan, Iya, iya, iya. Akhirnya akhirnya terima. bisa, Mulai tahun berapa itu? langsung. Jadi tahun 93 Jadi dong? enggak, Oh, 92 langsung? 92, ya kan, Oktober Lanjut. mulai udah. Oh, pada tahun yang Kan, sama ya? iya kan Mei lulus. Iya, iya, pada Mei tahun yang lulus. sama lah ya, Iya. Oktober mulai ya? Pada tahun yang sama. Ah. Persis polanya Pasaf. Iya, 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 Saprudin. Ya, terus berapa tahun itu? Nah itu, 92, selesai 99. Oh. Jadi aku hampir stranded, hampir nggak pulang. Ya. Di tengah jalan, iya, iya, iya. jadi di tengah jalan, kita bisa dapat gelar master. Aku dapat MA di situ. Oh. 95 aku dapat MA. Iya, iya, iya. Ya kan? Lalu 97 sebetulnya sudah dinyatakan lulus dengan perbaikan. Oh. Ya oke, perbaiki. Cuma memperbaiki ternyata butuh 2 tahun. 2 tahun. Karena 97 Ah. beasiswa habis. Terpaksa kita sambil macul kan? Kanan kiri kan? Ya, kerja ya. Kerja. Sampai 99. Jadi 2 tahun membiayai diri sendiri lah ya. Ya, betul. Nah, sekarang kenapa ambil jurusan housing finance? Jadi begini. Pertama mungkin yang perlu ditanya, kenapa city planning? Oh, yang city planning itu S2-nya. Jadi aku masuk itu pintunya lewat city planning. Oh iya, 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 iya. Idealnya masuk sekolah bisnis. Iya, iya. Tapi pada waktu itu sangat tidak mungkin ada aparatur pemerintah Iya. ambil sekolah bisnis. Oh iya, iya. Impossible. Impossible ya, ya. Nggak akan disetujui. Iya, iya. Ambil city planning, ya kan? Nah, ini kenapa city planning? Karena terus terang, aku ini ibaratnya, ya kan? Orang asing kalau di PU. Itu ngapain orang teknik industri masuk ke PU? Oh, Ya kan? iya, iya. Ada beberapa senior di Ya, di PU ya, orang TI. Iya, iya. Kita kenalkan Pak Pasaribu. Iya, 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 iya. Marolo Pasaribu Iya, iya. itu Tapi, senior aku. iya, iya. Tapi, Ishak Suratman, iya, iya, ya kan? iya, iya. Ada Indomora Harahap. Iya, iya, iya. Tapi Anda nggak mau ya? Cuma Nggak mau ikuti jalur itu ya? enggak lah. Dan kita merasa kan dibina program kan, Iya, ikut Pak Sidaputra Almarhum dibina program. Bina program itu kalau modalnya cuma TI nggak cukup. Ya, 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 ya. Ilmunya ya. Jadi Ambil di city planning. ambil city planning. Begitu masuk city planning, pertama instruksi adalah
Belajar privatization and urban development. Instruksi ini. Itu dari Pak Sidraputra? Dari Pak Sidraputra. Oh. Jadi semua itu, kalau kita lihat, yang dikirim oleh beliau, itu sudah di-tagging sama beliau. Oh. Saf, you belajar regional economic. Oh. Skandar, you belajar mulanya urban development privatization. Kemudian berubah kan? Berubah, suruh ambil real estate. Itu di perubahan Secondary itu, mortgage finance. ya. Pada saat ambil S3. Bambang Susantono ke Berkeley. Ya. You ambil transport. Oh. Wah, itu Bambang Susantono juga kawan kita itu. Kader ini Kader Pak Sidraputra. Wah, Wahyu Utomo. Wahyu ini kan Menko Ekon juga, deputy kan. Sekarang baru pensiun. Sekarang staf khususnya Pak Erlangga. Itu juga regional economic. Perkuat. Nah, mengapa ambil housing finance? Iya, betul. Jadi begitu S3, privatization kan. Pada suatu hari, beliau telepon saya. Itu kayaknya kalau public-private partnership itu udah kebanyakan itu katanya. Banyak orang tahu. Ini ada yang belum tahu nih. Apa itu Pak? Itu belajar Fannie Mae, Ginnie Mae, Freddie Mac. Ya. Secondary mortgage finance. Ya. Mak, di situ Bang, kalau Abang lihat, ya, 1992 mulai, ya kan? Mengapa baru 95 aku ambil preliminary exam PhD candidate? Karena waktu 2 tahun pertama itu belajar PPP, belum belajar housing finance itu. Ya. Di tengah jalan banting setir, belajar housing finance. Ya. Dan nggak mungkin ngambil kelas karena aku lihat terlalu rigid dia. Jadi aku ambil independent study. Profesor, independent study. Jadi begini aja, dan itu boleh. Sama pembimbing boleh. Di situ berubah. Jadi sampai akhir memang menekuni housing finance dan real estate finance. Kembali ke Indonesia masuk di PU atau di perumahan waktu itu tahun 2000. Kembali di Indonesia, otomatis kembali ke instansi induk. Oh iya dong, ya. Cipta Karya. Direktorat Bina Program, ya kan? Ya. Bayangkan Bang, 9 tahun. Pulang itu, eselon 1 udah nggak ada yang kenal. Oh iya. Eselon 2 cuma satu yang kenal, itu pun kenal karena pernah kita tahu. Ya. Pernah dekat tempat tinggal. Nggak ada yang kenal, complete stranger. Sebagian teman paling baru sampai eselon 3. Ya kan? Kantor pun atas budi baik ya. Teman-teman dekat, semua kita sudah seperti saudara. Jadi saya pulang dikasih tempat sama teman. Saya nggak akan lupa itu. Pak Ahmad. Beliau kepala CPMO. Menggantikan saya. Ya. Jadi dikasih tempat di kantor dia. Tempatnya di Raden Patah. Itu. Di gedung yang miring di belakang itu. Ya. Terus saya lapor ke direktur. Direkturnya Pak Imam Ernawi. Sekarang Kasatgas Pelaksanaan. Mantan Dirjen Cipta Karya juga. Ya. Pak Imam. Ya, saya kenal beliau karena seberang rumah kan. Ya. Dia kaget juga lihat saya. Reaksi pertama saya ingat betul. Ngapain you pulang katanya? Iya kan, udah 9 tahun ngapain pulang? Ya. Terus terang, saya pulang karena apa? Karena saya ingat ibu saya. Saya pulang karena ibu saya. Dan saya sebetulnya berhak ambil green card. Saya nggak ambil. Nggak ambil. Karena saya lihat saya harus kembali kok. Ya. Nah, jadi pintu pertama itu masuk ke PU. Cipta Karya. Kebetulan kemudian dirjennya kan juga mula-mula saya nggak kenal kan, Pak Ramadi Bambang. Ya. Beliau naik jadi menteri, penggantinya Pak Gembong Priyono. Ya. Saya kenal baik sama Pak Gembong. Ya. Waktu beliau di kepala biro, itu saya sempat, waktu Kabak malah, saya sempat interaksi lah. Ya. Kemudian? Jadi, nah setahun kemudian, kan nggak lama nih, berubah kan
kabinet. Ya. Gus Dur jadi presiden. Ya. Ya kan? Mhm. Nah, sama Gus Dur, ya kan? Mhm. Di ini kan, di apa namanya? Pada waktu itu kan PU itu pecah dua. Ya. Ada Kementerian Negara PU, ada Kementerian Kim Bangwil. Imbang, Kim Bangwil. Kim Bangwil ini menterinya Ibu Erna. Iya, yang itulah. Ya kan? Ini Pak Rozik. Mhm. Saya ini ditarik ke Pak Rozik, ada SK-nya. Tapi juga di Bu Erna ada SK. Loh, kedua kan? 2 SK. Tapi saya pilih yang Bu Erna. Oh. Karena di Bu Erna, ya kan? Saya kenal dirjennya, sangat kenal baik. Dirjen Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada waktu itu adalah Pak Joko Kirmanto. Iya, iya. Cuma, ya, saya tidak bisa diangkat eselon 2. Kenapa? Pangkatnya cetek, Oh iya. nggak pernah diurus. Iya, iya, iya. Oleh Pak Joko, tetap diangkat sebagai PLH. Jadi, PLH Direktur Pembiayaan Perumahan. Oh. Nah, iya, iya. itu. Dari situ. Dari situ ya, dari situ ya. Dari situlah involved di pembiayaan perumahan. Dan saya beruntung karena memang itu yang saya pelajari. Ya, housing finance memang Ya, itu ya. terus ya kalau Abang lihat kan di apa namanya di kementeriannya juga pembiayaan terus ya kan. Iya, iya, iya. Di secondary employment ya. Saya di Bappertarum Ya, sebagai komisaris ya. sebagai Dewas. Ya, ada berapa tahun di situ? Wah, lama itu. Oh. Di Bappertarum cukup lama, 4 ya. tahunan. 4 tahun. Terus? Terus juga ke BLU. Apa itu? BLU LVPP sebelum jadi PPDPP, sebelum jadi BP Tapera. Iya, iya, iya. Iya, iya. Itu BLU dulu itu. Ya, belu ya. Nah, Terus? BLU inilah yang sebetulnya kalau kita lihat, Mhm. ya kan, kemudian menteri berganti kan, Ya. Bu Erna berganti, Ya. Pak Sunarno, Ya, ya ya, kan, betul ya. PU ya. PU ya. Ya. Saya tuh naik direktur pembiayaan, Hmm. lalu pecah lagi. Nah, Ada Kim Praswil. dalam zamannya Pak SBY kan, Ya, ya. pecah menjadi Kementerian Perumahan Rakyat, Ya, ya, betul. ya kan, Ya, dengan dan Pak Yusuf Asari ya. ya, dan Kementerian PU. Ya, ya. Pak Yusuf Asari. Nah, saya itu di persimpangan jalan, Ya, mau ikut PU ya, atau perumahan rakyat. ya. Tapi saya lihat, loh, di PU nggak ada pembiayaan. Iya, iya. Adanya di Perumahan rakyat. perumahan rakyat. Saya loncat ke perumahan rakyat. Gitu loh. Terus habis itu komisaris Nah, dari komisarisnya nanti, Oh. setelah jadi sesmen. Oh, Ketika sekretaris saya menteri ya? pertama deputi, Hmm. saya usul Hmm. sebaiknya deputi pembiayaan ini Hmm. masuknya ke SMF, bukan ke BTN. Iya, iya, iya. Terus? Gitu loh. Dan pada waktu itu memang SMF kan saya termasuk yang ikut menggodok bersama Pak Darmin Nasution. Iya, iya, iya. Dulu beliau Dirjen apa ya? DJLK atau apa sih? Iya, lembaga keuangan ya. Lembaga Keuangan. Iya. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Nah, itu bahkan Pak Darmin yang minta langsung ke Pak Yusuf Asari. Pak Darmin datang menemui Pak Yusuf Asari. Dia minta, Iskandar saya minta di SMF. Berapa tahun di situ? 3 tahun. Oh. Karena kemudian saya jadi sesmen. Oh, iya, iya, iya. Begitu Kembalikan jadi sesmen, ya. saya merasa nggak berhak. Iya, iya. Karena kan yang membina harus deputinya kan. Iya, 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 iya. Saya mundur. Habis itu ke BTN? Nggak lama saya ke BTN. Berapa tahun di situ? Di BTN 1 tahun. Oh, setahun ya. Kenapa setahun? Setahun ya. Ini sebetulnya membuka cerita lama ya. Ya. Jadi pada waktu itu saya pindah. Ya. Saya minta pindah. Karena saya merasa sudahlah. Ini apa namanya? Pak Menterinya itu punya semangat yang berbeda. Oh, oke. Jadi ya. Jadi cuma 1 tahun ya. Ini off the record. Iyalah, ya nggak apa-apa. Cuma 1 tahun di situ ya. Setahun. Nah, setelah itu? Saya masuk UKP 4. Oh, KP4. Unit kerja Presiden untuk pengawasan pembangunan. Ya, ya, ya. Ikut Pak Kuntoro, almarhum. Ya, ya. Kuntoro Mangkusubroto. Iya, iya, iya. Ya. Ya.
Dan di Abis itu situ, nggak ada lagi komisaris itu ya, nggak ada lagi ya? oh enggak, blank dulu itu. Ya, Blank, ya. Blank kan, Ya. ikut Pak Kuntoro. Tuh. Habis itu, Cuma saya tetap sambil bantu Pak Kuntoro, saya bantu teman-teman lah. Bantu bantu BTN ya. ya, Waktu itu Pak Mariono. Mariano Bantu. ya. Bantu Ray, Apa Edi itu? Husi, Ya sebagai konsultan. oh, ya. Edi Husi, Ya, ketua ring, ya. ya ketua Ray si siapa? Sulaiman. Belum. Oh, belum, ya. Sulaiman kemudian, Ya. sempat juga bantu sebentar. Ya. Suharso, bukan. Marso. Marso, ya. Marso agak kesini dia. Ya. Nah itu, jadi apa Nah, namanya? sampai ke staf khusus ke Menteri PU sekarang, Nah, jadi begini, sambungannya itu. Nah. ya kan? Hmm. Ketika selesai UKP 4, saya tuh ditanya, Pak Is, Bapak mau terus kembali, ya kan, ke Mentera, ya kan, atau mau pensiun? Karena saya kan masih 58. Ya. Saya bisa ambil jabatan fungsional, Ya, paling tidak, kalaupun tidak ada kotak, Ya, ya kan. Tapi waktu itu saya bilang, capek udah, Ya. saya pensiun lah. Ya. Jadi saya pensiun umur 58. Oh, langsung ya? 58, harusnya bisa 60 kalau mau. Ya. Tapi nggak mau ya? Nggak mau, enggak lah. Ya, terus kemudian. Dan itu saya ke swasta dulu tuh. Oh. Jadi sebelum selesai UKP 4, Ya. saya dikontak sama Anggito. Abimanyu. Anggito Abimanyu. Oh. Is, lu di mana lo? Ya. Ya, saya mau pensiun, saya bilang. Ya. Ya udah, ikut sini. Ah. Ikut aku lah. Ah. Diajak sama Anggito Oh, ke swasta. ke swasta. Gitu. Sebagai apa itu? Sebagai pada waktu itu, beliau cari advisor Itu saja ya. untuk sektor perumahan dan jalan tol. Oh, swasta ya tapi ya. Swasta. Ya. Jadi saya bersama Anggito Berapa tahun tuh? 2 tahun 2 tahun ya. sampai 2016. Ya. Lalu kemudian? 2016 terus serang itu. Ah. Sebetulnya mestinya 3 tahun. Tapi ini perusahaan Ya. biasalah. Ada keributan internal. Ya. Sehingga kita nggak enak sendiri. Akhirnya Iyalah. saya mundur 2016. 2016. Habis itu masuk ke 2016 saya membantu Dirjen Pembiayaan. Heritage Head. Ibu Lana. Belum, Ibu Lana. Heritage Oh, Head ya. baru ini. Ya, Ibu Lana. Ya, Ibu Lana. Ya. Bantu Bu Lana. Ya kan? Ya. Ya kan? Bantu Bu Lana. Kemudian Ibu Lana diganti Pak Maurin. Ya. Saya sempat bantu juga, ya kan? Nah, 2017 saya bantu SMF juga. Sebagai 2016 sebagai penasehat. Oh. Waktu itu dirutnya itu, aduh, saya biasa panggil tuh Pak Bejo ya. Lupa saya. Ya. Sebelum Pak Nanta yang jelas. Ya. Oh, ya. Sebelum Pak Nanta. Ya. Nah, saya bantu beliau, Ya. kan? Sampai dirutnya ganti ketemu Pak Nanta. Ya. Oh. Jadi saya presentasi lah dengan Pak Nanta kan. Dan Kalau saya ingat betul, gitu ya. Pak Nanta yang bilang sama saya, Pak Is, Bapak nih jadi komisaris saya cocok ini. Gitu. Loh, Jadi sebetulnya balik lagi ke sana ya? ya, Balik lagi ke sana ya? iya, kan membantu Pak Nanta sebagai dirut, Iya. ya kan? Iya, jadi balik lagi ke sana tapi sebagai komisaris lagi. Sebagai komisaris. Berapa tahun? Itu 2017 sampai 2020. Oh, 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun ya, 3 Ya. tahun. Dan memang kebetulan ya, ketika dipropos ke Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negaranya itu saya kenal, Pak Sony Loho, Ya. almarhum. Nah, waktu itu sebetulnya mau diwawancara, Ya. tapi begitu dilihat, loh ini Pak Is kan ya? Ya. Ya Pak, dulu kita sama-sama memproses BLU Ya. dengan arahan Pak Sony. Ya. Wah udah, ngobrol, langsung. Ya. Itu 2020 ya? 2017. 2017. Nah, Kemudian? 2020, Hah? saya masih aktif ya di SMF. Ya. Saya diminta ikut fit and proper Di? untuk komisaris SMI. Oh, iya. Nah, itu. Luar biasa. Jadi saya lagi asik sama Pak Nanta ini, perluasan mandat segala macam kan. Diminta ikut. Ya, saya ikut. Iya dong. Ya kan? Jadi mulai 2020 di situ?
2020 Sampai Juni. sampai Nah, baru kemarin, hah? Oh. kemarin ini, Oh. Juli tanggal 5 itulah kurang lebih. Oh, berarti lama juga ya? Ada RUPS, ya kan? Ah. Semua komisaris diganti, kecuali satu yang diganti. Siapa? Yang diganti itu Pak Suryo Utomo, Ya, ya, ya. Dijen Pajak. Ya, Yang ya. 4 itu diganti, Oh. termasuk saya. Ya, ya, ya. Ya nggak apa-apa udah. Iyalah, 2020 sampai 4 tahun. 2024. 4 tahun di SMI. Terus sekarang? Ya. Nah, sebentar. Jadi waktu bulan Juni 2020, ya, ini panjang ini. Diangkat, Juni 2020, diangkat jadi komisaris. November 2020, ya aku ini kan memang orang perumahan ya. Oh. Apalagi kalau pembiayaan perumahan. Ada Ya. diskusi tentang dana konversi di Kementerian PUPR. Oh, Hadir. ya. Ya suka hadir lah. Yang BP3 kayaknya. Bukan. Ya, bukan ya. Dana konversi yang lain ya. Ya, terus. Dana konversi, mohon maaf. Ya. Dana konversi yang nanti menjadi instrumen BP3. Tapi Oh, bukan BP3-nya. Ya, bukan. Ya, Ini instrumennya. Ya. Nah, ya karena kita sering rapat di sana kan, Ya. rupanya Pak Menteri dengar, gitu loh. Hmm. Suatu hari rapat sama Menteri kan. Selesai rapat, dipanggil aku. Karena Pak Menteri itu satu angkatan sama aku. Yang Menteri PUPR ini. Iya. Oh. Ya dia di atas aku 2 tahun lah. Cuma dekatan angkatannya. Ya. Pak Basuki. Orang baik, orang yang sangat progresif. Nah, beliau lihat aku kan. Beliau kan kalau panggil orang yang sudah dekat tuh bos. Weh, bantu saya. No. Ya. Dia bilang gitu aja deh. Wah, aku tanya kan. Bantu sebagai apa? Ternyata sebagai staf khusus. Iya. Ini yang sempat terus terang. Aku sempat menolak. Oh, kenapa? Karena kalau aku staf khusus, itu berarti kembali ke dalam birokrasi. Kalau masuk sebagai birokrat, itu status komisaris independen di SMI bisa hilang. Ya. Kan kita komisaris independen. Di SMF 2017 komisaris independen. Ya. Karena sudah bukan lagi pejabat. Ya. 2020 sama. Ya kan? Ada risiko kan? Wah. Ya terus terang, Pak Menteri kan sibuk ya. Aku kontak melalui orang kepercayaan beliau. Ya. Cuma ada pesan, lu nggak usah takut lah soal komisaris. Kalau dicopot di sana terus ntar dikasih yang lain loh. Ya. Jadi saya bilang bukannya apa-apa, kan kita dapat kepercayaan dari sana kan. Aku cukup tenaga ahli aja lah, nggak usah staf khusus. Gitu loh. Tapi Pak Menteri pengen staf khusus. Dan memang benar, dengan staf khusus ini aku bisa masuk kemana-mana gitu. Tapi kalau tenaga ahli orang belum tentu. Ya, belum tentu diterima. Belum tentu terima. Nah, sama penerimaannya ya. Beda penerimaan. Dengan staf khusus ini memang mau tahu apapun. Dianggap mewakili. Dianggap mewakili dan dianggap memang melaksanakan tugas beliau. Iyalah, karena diperintah. Iya, karena diperintah. Itu, jadi begitu ceritanya bisa sampai staf khusus. Luar biasa itu. Jadi memang pengalaman kerja itu sudah berapa tahun setelah pulang dari US tuh? Kalau pulang dari US kan langsung, sebetulnya kan. Ya, maksud saya udah berapa tahun sampai hari ini? Sampai hari ini. Jadi begini, kalau pengalaman kerja, ya kan mulai kan tahun 80. Oh iya, kalau dihitung pengalaman kerja 80, semua ya. kan? Ya. Tapi mulai kembali setelah sekolah, Ya. itu kan 99. Ya. Katakanlah 2000. 2000 lah, ya. 2000. Itu kan. Berarti 24 tahun. 24 tahun di birokrasi. Ya. Kalau kerja sih mungkin 30 tahun udah, tapi 40 lah. Ya. 40. Wah, luar biasa. Tahun 80. Iya, karena udah waktu sekolah mulai pegawai, karena dulu sekolah sambil kerja. Jadi sekolah di ITB ini belum tamat, diajak sama Pak Halim itu kan. Iya. Sekadar. Waduh, legend ini. Buat apa kau main gini kan? Dar, buat apa kau main di sana? 40 tahun. Begadang-begadang nggak jelas tuh di 8 EH Radio ITB. Iya.
Ya, Ya. itulah perjalanan hidup Bang. Jadi, Nah sekarang berapa putra putri? saya punya anak satu, Oh satu ya. Usia putri, putri usia? lahir tahun 90. Oh tiga. Berarti Ya, sekarang 34. 34 ya. Satu. Dan Nggak bekerja sebagai birokrat atau mengikuti enggak. jejak ayahnya, ya? Nggak swasta. Anak saya ini kerja awalnya di swasta, ya kan, di perusahaan asing. Oh Perusahaan asing, aduh, saya kok bisa lupa perusahaannya. ya. Di sini nih, di Sudirman situ, Ya. bidang SDM. Oh ya. Di situ dia SD sebagian di Amerika, Oh ya ya, kan? ngikut Ngikut. papinya ya. Terus SD, SMP lanjut di Bandung, SMA di Jakarta, ya kan, perguruan tinggi di ITB, Oh, ya, jurusan? SBM. SBM ya. Oh, sekolah Karena bisnis itu ya? dia masuk ke HR. Oh, Bisa masuk iya, HR. bisnis. Ya. HR ya. Nah, terus HR 2 tahun, dia apply LPDP. Oh, Dapat dapat. ke NYU. Oh, New York University. NYU. Ya. Itu di NYU itu selesai 2015. Jadi 2013 2015 di NYU. Lalu selesai NYU, dia apply lagi LPDP. Oh, yang boleh? Pada waktu itu boleh langsung. Dia dapat S3. Aduh. Wah, luar biasa. Bapaknya S3. S3 ke UPenn. Penn. Oh, Ke Pennsylvania. tempat sekolah tempat, saya. ya. Dan memang kebetulan juga dari 3 calon pembimbing, 2 itu pembimbing saya. Oh, sebelumnya ya. Iya. Jadi, nah, cuma itulah, ya kan, dia nggak selesai. Oh, kenapa? Karena sempat sakit. Oh, Jadi langsung pulang, langsung ke kerja di ini ya? Sekarang beliau domisili di New York. Oh, Udah kerja di sana. Udah menikah, belum punya anak. ya. Anak saya itu perempuan. Ya, tahu. Ya. Jadi artinya kalau ibu nggak kerja ya? Beliau gara-gara aku berhenti kerja dia. Oh, waktu pergi pergi ke sana Jadi, dia. sana. Terus pulang juga, udah nggak usah kerja, ngurus anak cuma satu. Iya. Ya kan? Jadi bang ya ngurus anak aja udah. Luar biasa. Jadi Jadi gitu, Bang. Jadi luar biasa. Pengalaman yang sangat menarik ya. lintasan hidup itu 40 tahun bekerja, luar biasa itu. Nah, sekarang dengan menjadi penasihat menteri ini akan berakhir staf khusus. penasihat. Pak Menteri selesai ya, kami selesai. Oktober ya. Ada 5 staf khusus. Oh, 5 staf khusus ya. Oh. Ya. Jadi ini di bidang perumahan kan? Bidang perumahan. Dan pembiayaan. Perumahan. Oh, perumahan. Jadi enggak general. Jadi bisa supply side, bisa demand side. Luar biasa. Dan itu menarik. Iya. Karena kan selama ini kita main di demand side kan. Iya. Jadi kita masuk supply side. Iya. Itu menarik. Iyalah. Jadi ketemu teman-teman Dijen Perumahan, Iya. Dijen Cipta Karya, itu kan. Luar biasa cerita ya. Nah, Ya, Bang Ian juga luar biasa kan. Kita tahu lah Bang Ian ini kan. Iya nggak? Hah? Siapa dulu yang nggak kenal Bang Ian ini kan? Kita malah ini.